Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Aib Channel Belajar untuk Berbagi. Kita melanjutkan pembahasan paket 1 tryout siaga TKA, yaitu nomor 7 sampai 12. Sebelum kita mulai, baik kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kita lanjutkan nomor 7. Harga spidol besar adalah lebih 1.200 dari 2 kali harga satu spidol kecil. Nah, ini berarti harus kita rubah ya. Satu spidol besar sama dengan lebih 1.200 dari 2 kali spidol kecil. Kemudian harga 5 spidol besar dan 3 spidol kecil sama dengan 45.000. Jadi 5 spidol besar ditambah 3 spidol kecil harganya 45.000. Ini adalah persamaan kedua. Ini persamaan pertama tadi 2K-nya dipindahkan ke kiri jadi negatif ya. Dari persamaan pertama dan kedua ini kita cari total harga satu spidol besar dan satu spidol kecil. Jadi kita cari B dan K-nya. Tentunya dengan cara eliminasi supaya bisa kita cari K, B dan K-nya. B dikurang 2K sama dengan 1.200, sedangkan 5B dikurang 3K sama dengan 45.000. Nah, ini ada dua cara, bisa menyamakan B, bisa menyamakan K. Mana yang lebih mudah menurut kamu, ya tinggal disamakan. Sekarang kita yang lebih mudah kelihatannya menyamakan yang B. Yang B di bawah adalah yang kedua adalah 5, maka dikalikan untuk yang atas ya. Sedangkan B yang atas adalah 1 dikalikan untuk bawah. Semua yang di atas ini, yang pertama ini dikalikan dengan 5. B dikali 5 berarti 5B. Min 2 dikali 5 jadi min 10K. 1.200 dikali 5 jadi 6.000. Kemudian yang kedua ini, persamaan yang kedua dikali 1. Maka 5B ditambah 3K sama dengan 45.000. Kemudian kita lihat ada yang sama di sini yaitu B-nya karena kita mau nyamakan B. Karena kedua-duanya positif, maka harus kita kurang ya supaya B-nya nanti hilang, habis ya. Jadi yang atas dikurang yang bawah. Jadi B-nya nggak ada lagi. Kita tidak perlu menghitung yang B lagi. Min 10K dikurang 3K menjadi min 13K. 6.000 dikurang 45.000 jadi min 39.000. Maka K-nya adalah min 39.000 dibagi min 13. Jadi K-nya adalah Rp3.000. Kemudian kita cari B-nya. Kita substitusikan, boleh ke persamaan pertama, boleh ke persamaan yang kedua. Tinggal pilih mana yang lebih mudah. Tapi kelihatannya yang lebih mudah adalah yang pertama, yaitu yang pertama asalnya adalah B sama dengan 2K plus 1.200 ya. Jadi pakai ini juga boleh, pakai B min 2K sama dengan 1.200, pakai kembali lagi supaya langsung ya langsung saja pakai B ya. B sama dengan 2K ditambah 1.200. K-nya adalah 3.000, berarti 2 dikali 3.000 ditambah 1.200. 6.000 ditambah 1.200 adalah 7.200. Jadi K-nya 3.000, B-nya 7.200. Maka B ditambah K berarti 7.200 ditambah 3.000. Apa ini 3.000 ya? Jadi jumlahnya adalah 10.200. Ini 3.000 ya, 10.200. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 8. Perhatikan, Ali dan Ahmad mendapat tugas dari gurunya untuk menganalisis dua penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel berikut. Ini pernyataan ini yang pertama. Kemudian kita lihat
benar atau salahnya, dan ini yang kedua. Langkah-langkahnya seperti ini, 2-nya dipindahkan ke kanan jadi perkalian, 2 dikali 3 adalah 6. Ya, benar ya. Kemudian 6 dikalikan dengan yang di dalam kurung 6x min 6. Ya benar juga ya. Kemudian 6x-nya dipindahkan ke kiri dan 4-nya dipindahkan ke kanan. Ya positif pindah jadi negatif. Berarti benar juga ini ya. Jadi yang ketiga ini benar juga. Kemudian x dikurang 6x menjadi 5, min 5x, min 6 dikurang min 4 jadi min 10. Ini juga benar. Nah, tapi langkah yang berikutnya ini terjadi kesalahan ya. Karena kalau 5-nya, min 5-nya dipindahkan ke kanan, kalau min 5-nya dipindahkan ke kanan jadi pembagi, karena ini negatif maka tandanya harus balik. Harus berbalik, tadinya lebih besar menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, kita berarti pernyataan yang terakhir ini salah. Analisis salih penyelesaian 1 tidak dari langkah 1 sampai 4 adalah benar, tapi hasilnya masih salah. Jadi seharusnya X lebih kecil dari 2. Ya ini ya. Langkah 1, 2, 3, 4 ini benar, langkah yang kelimanya salah. Harusnya tandanya dibalik. Ya, ini berarti pernyataan yang benar. Kemudian analisis salih terhadap pernyataan yang kedua. Ini juga pembaginya kita kalikan 2 dikali 2x min 3, 3 dikali 3x min 4. Ya, ini benar. Kemudian dikalikan 3 dikali x 3x, 3 dikali min 4 min 12. Kemudian 2 dikali 2x 4x, 2 dikali min 3 min 6. Nah, ini juga benar. Kemudian 4x saya pindahkan ke kiri jadi kurang, 12-nya negatif dipindahkan ke kanan jadi plus. Ini juga benar. 3x dikurang 4x min x, kemudian min 6 tambah 12, 6. Ini juga benar. Negatifnya dipindahkan dibagi min 1 jadi min 6. Min 6 dibagi min 1 jadi 6 dibagi min 1 jadi min 6. Ketika dibagi negatif maka tandanya harus dibalik. Nah, ini juga benar ya. Jadi pernyataan adalah X lebih kecil dari min 6. Penyelesaian 2 masih belum benar. Nah, harusnya udah benar ya. Jadi pernyataan yang kedua ini salah ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, analisis Ahmad, penyelesaian 1 sudah benar. Analisis Ahmad, penyelesaian 1 sudah benar. Aja masalah ya. 1 ini sudah kita periksa masih salah di sininya. Berarti ini juga pernyataan yang salah. Pernyataan yang keempat, analisis Ahmad, langkah-langkah penyelesaian 2 sudah benar dan hasilnya benar. Ya, ini sudah benar semuanya ya. Ini sudah benar. Dan demikian supaya mudah dipahami, kemudian langkah-langkahnya terutama supaya bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Kemudian nomor 9, perhatikan. Ada 4 cake ya dan 3 permen, dan yang kedua 3 cake dan 5 permen. Harganya 19.500, yang ini 21.600. Kita buat persamaan ya. Jadi 4 cake tambah 3 permen 21.600. Kemudian 3 cake tambah 5 permen sama dengan 19.500. Ini persamaan yang kedua. Ini kita mencari cake dan permennya. Jadi kita cari C dan P-nya. Kita eliminasi juga. Jadi kita samakan ya. Boleh samakan cake-nya, boleh samakan permennya. Tinggal mana yang lebih mudah menurut kamu. Sekarang kita samakan P-nya saja, P-nya permen, yaitu yang pertama yang atas P-nya 3, maka dikalikan untuk yang bawah. Yang bawah permennya 5, maka dikalikan untuk yang atas. Maka semuanya kita kalikan dengan 5 yang atas, 4 dikali 5, 20. 3 dikali 5, 15. 21.600 dikali 5 adalah 108.000. Kemudian 3 dikali 3C, 9C. 3 dikali 5P, 15P.
dan 19.500 dikali 3, 58.500. Kemudian kita pahami yang sama sudah ada, yaitu P-nya. P-nya sudah sama-sama positif, maka kita kurangi, harus kita kurangi. Kemudian kita kurangi yang atas dikurangi yang bawah. P-nya udah sama, tidak ada lagi. 20C dikurang 9C adalah 11C ya. Dan 108.000 dikurang 58.500 adalah 49.500. Maka C-nya adalah 49.500 dibagi 11, yaitu 4.500. C-nya adalah 4.500 ya. Kemudian kita cari di sini pernyataan yang pertama, harga 1 cup cake dan 1 permen. Oh, kita cari dulu permennya ya, masih kita cari. Kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan ini, mana yang lebih mudah menurut kamu ya silakan. Kita pilih yang atas di sini. C-nya adalah 4.500 kali 4. Ini adalah 18.000. 3P-nya tetap, 21.600-nya tetap. Kemudian 18.000-nya kita pindahkan ke kanan ya. Jadi 3P sama dengan 21.600 dikurang 18.000. Jadi 3P-nya adalah 3.600. Nah, maka P-nya adalah 3.600 dibagi 3, yaitu 1.200. Cake-nya 4.500, permennya 1.200. Maka harga 1 cake dan 1 permen adalah, kita cari 1 cake, 1 permen adalah 4.500 ditambah 1.200, yaitu 5.700. Nah, di sini pernyataan yang pertama juga hasilnya 7.500, berarti setuju ya. Berarti setuju. Kemudian harga 2 cake dan 1 permen. Oke, 1 permen. Nah, 2 dikali 4.500 tambah 1.200, berarti 9.000 ditambah 1.200 adalah 10.200. Di sini pernyataannya 10.500, berarti tidak sama, berarti ini tidak setuju ya. Pernyataan yang ketiga, 3 cake dan 4 permen. 3 cake dan 4 permen, di sini kita cari 3 dikali 4.500 ditambah 4 kali 1.200. 3 dikali 4.500, 13.500 ditambah 4 kali 1.200, 4.800. Maka jumlahnya adalah 18.300. Di sini 18.200. Maka juga ini tidak setuju ya. Ini pernyataannya tidak setuju karena tidak sama. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan nomor 10 ya. Diketahui fungsi permintaan QD dan fungsi penawaran QS dan dari produksi sepatu atau P. Fungsi permintaan yaitu 25.000 P ditambah 22 juta. Fungsi penawaran 40.000 P dikurang 20 juta. Maka fungsi terjadi keseimbangan pasar ketika permintaan sama dengan penawaran. Jadi ketika terjadi keseimbangan pasar ketika fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Fungsi penawarannya yaitu 40.000 dikurang 40.000 P dikurang 20 juta. Fungsi permintaannya 25.000 P ditambah 22 juta. Maka P-nya kita pindahkan ke kiri dan 20 jutanya pindahkan ke kanan ya. Jadi 40.000 P dikurang 25.000 P, 22 juta ditambah, ini negatif jadi positif ya. Ditambah 20 juta. Maka di sini 40 dikurang 25 adalah 15.000 P. Ini jadi 42 juta. Maka P-nya adalah dipindahkan 15.000-nya jadi pembagi ya.
Jadi 42 juta dibagi 15.000 hasilnya adalah 2.800. Maka sepasang produk sepatunya adalah 2.800. Kemudian kita cari apa lagi yang ditanyakan? Harganya ya, harga. Harga keseimbangannya adalah kita pilih salah satu ya, salah satu fungsinya, boleh yang pertama, boleh yang kedua ya. Kita pilih P-nya 2.800, maka kita pilih adalah yang pertama. Keseimbangan fungsi permintaannya ya, 25.000 P ditambah 22 juta. Maka P-nya 2.800 dikali 25.000 adalah 70 juta ditambah 22 juta adalah 92 juta. Maka keseimbangan yang terjadi pada harga 92 juta. Dan produksinya 2.800. Maka jawabannya adalah yang B ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, nomor 11, nomor 11. Setiap anggota koperasi siaga diwajibkan untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dibayarkan pada saat pertama kali menjadi anggota dan simpanan wajib dibayar setiap bulan. Besar simpanan pokok adalah 50.000 dan simpanan wajib adalah 30.000 per anggota. Setelah Amin sudah menjadi anggota 2,5 tahun. Sekarang kita cari ya. Amin 2,5 tahun itu adalah 30 bulan. Maka jumlah simpanannya adalah simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Simpanan pokoknya 50.000, simpanan wajibnya 30.000 dikali 30 bulan. Karena simpanan wajib ini 30.000 setiap bulan. Simpanan pokok hanya sekali saja. Maka 30 dikali 30.000 adalah 900.000. Tambah 50 jadi 950.000. Maka simpanan Amin di koperasi siaga sekitar 1.050.000. Ini salah ya. Seharusnya 950.000. Kemudian simpanan Salsa. Kita cari Salsa menjadi anggotanya selama 4 tahun 4 bulan. Berarti 52 bulan ya. 4 tahun 4 bulan adalah 52 bulan. Maka simpanan Salsa adalah simpanan pokok yaitu 50.000 ditambah 30.000 kali 52. Maka jumlahnya adalah 1.610.000. 1.610.000 sama berarti betul ya. Sedangkan simpanan Ratu berapa lama? Ratu adalah 8 bulan. Berarti jumlah simpanan Ratu adalah simpanan pokok ditambah simpanan wajib. 50.000 ditambah 30.000 kali 8. 30.000 kali 8, 240.000. Tambah 50.000, 290.000. Ini haji besar simpanan Ratu 320. Berarti tidak sama ya. Kalau tidak sama berarti salah ya. Kemudian simpanan Amin dan Salsa adalah 650.000. Kita lihat simpanan Amin, selisih ya, selisih berarti dikurang yang banyak ya. Yang banyak dikurang yang kecil. Selisih simpanan Amin dan Salsa berarti selisihnya simpanan Salsa dikurang simpanan Amin, yaitu 1.610 dikurang 950.000, yaitu 660.000. Nah, di sini juga 660.000 berarti benar ya. Berarti pernyataan 2 dan 4 yang benar. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan nomor 12, maaf. Perhatikan di kawasan Jalan Amarta berikut. Di kawasan Jalan Amarta terdapat 6 tikungan. Besar sudut setiap tikungan bervariasi. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Besar sudut tikungan A adalah setengah dari B. Jadi besar sudut tikungan A adalah setengah dari sudut B ya. Kemudian
Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. Kita lihat sudut D, ya, sudut D ini, ya. Ini garis sejajar, ini juga sejajar, ya. Maka ada sudut-sudut yang bertolak belakang sama besar, ini sudut hadap sama besar, sudut bertolak belakang sama besar. Nah, ini berpelurus ya, berpelurus karena membentuk garis lurus. Jadi yang biru dengan yang orange ini ditambahkan jumlahnya 180. Ini juga sehadap ya. Nah, ini sama. Kemudian ini juga sehadap berarti sama. Kemudian ini juga sehadap bertolak belakang, maaf, ini bertolak belakang sama. Kemudian ini bertolak belakang juga sama. Kemudian ini sehadap dengan yang ini, ya. Ini sehadap dengan yang ini juga sama. Baik, ada dua besaran sudut, yang biru dan orange, ya. Yang biru sama dengan yang biru dan yang orange sama dengan yang orange. Maka kita lihat pernyataannya. Besar sudut tikungan B adalah 120 derajat. Sekarang kita lihat sudut A sama dengan setengah dari sudut B. Sudut A sama dengan sudut E. Ya, sudut A sama dengan sudut E sehadap dan sudut B sama dengan sudut D sehadap juga. Kemudian sudut A tambah sudut D adalah 180 derajat berpelurus. Sudut A kita cari, sudut A tambah sudut B karena E sama dengan A, D sama dengan B, ya, sama dengan jumlahnya 120 derajat. Jika B-nya 120, ya, maka sudut A-nya adalah 60. Jadi A-nya 60, B-nya adalah 120. Benar, sudut A sama dengan setengah dari sudut B, ya. Jadi sudut A besar setengah dari sudut B. Jadi besar sudut tikungan B adalah 120 derajat. Benar ya. Jadi pernyataan ini benar. Kemudian besar tikungan sudut F sama dengan besar tikungan sudut C. Lihat F dan C berbeda warna ya, berbeda warna, tidak ada hubungannya. Berarti tidak sama, berarti pernyataan ini adalah salah ya. Berarti ini adalah salah. Pernyataan yang ketiga, besar sudut tikungan B sama dengan besar sudut tikungan F. Lihat yang B sama dengan F ya, warnanya sama ya, ini sehadap dengan yang ini, dengan D, B dengan D sehadap sama, D dengan F juga sehadap sama, maka B sama dengan F. Sama ya, jadi sudut B sama dengan sudut F juga, ini menjadi pernyataan yang benar. Demikian, semoga apa yang sudah kita bahas bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa mengulang-ulang supaya lebih memahami dan terus belajar, jangan pernah putus asa, tetap semangat. Bersama AM Channel, belajar untuk berbagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.